Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-39 dengan tema memiliki integritas dalam hidup. Menurut Kamus Alkitab, ahli Taurat adalah seorang pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa, Taurat atau Pentateuk. Sedangkan orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Berdasarkan dengan tema di atas, yaitu memiliki integritas dalam hidup, yang memiliki makna bahwasannya kita sebagai orang percaya adalah suatu gambaran yang hidup dari gereja itu sendiri. Sebab jika integritas ini ada dalam hidup kita, maka perilaku dan tindakan kita sehari-hari akan sesuai dengan pengajaran Alkitab yang gereja percayai sebagai Injil dan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita lihat dari teks firman Tuhan ini, sudah bisa kita pelajari bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini belum memiliki yang namanya integritas dalam kehidupan mereka. Yesus Kristus mengajarkan kepada orang banyak dan juga murid-muridnya dengan memberikan pemahaman mengenai gaya hidup orang Farisi dan ahli Taurat, yang dimana kehidupan mereka belum bisa menjadi contoh kehidupan yang memiliki integritas. Yesus mengatakan bahwa boleh kita menuruti ajaran mereka, namun Yesus menentang apa yang mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan ajaran yang telah mereka ajarkan. Sangat menarik bahwa Yesus katakan, jangan mengerjakan pekerjaan untuk dilihat banyak orang, hanya untuk kepentingan sendiri. Namun Yesus mau orang banyak dan murid-muridnya belajar dari seorang pemimpin, yaitu pengajar. Dari seorang pemimpin, seorang pengajar, seorang yang hidup benar dalam perjalanan hidupnya, yaitu Mesias. Dan dia satu-satunya Bapa yang di sorga. Renungan pagi ini kita mau belajar dua hal agar kita dapat memiliki integritas dalam hidup kita. Yang pertama, mendekatkan diri dengan pengaruh yang tepat. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak boleh diikuti ajaran mereka, namun jangan dicontoh kelakuan orang Farisi dan ahli Taurat, karena apa yang mereka ajarkan berbeda dengan tindakan mereka. Yesus adalah tokoh dan pengaruh yang tepat untuk kita dekati. Dan ketika kita mendekatkan diri kepadanya, dia tidak tinggal diam. Banyak hal yang ia kerjakan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita pribadi yang berpengaruh, bukan hanya untuk orang yang ada di sekeliling kita, tetapi juga untuk orang yang belum mengenal dia sebagai juru selamat yang hidup. Mendekatkan diri bisa melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu khusus dalam berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan tekun untuk ikut dalam persekutuan ibadah. Hal yang kedua, memiliki ketekunan. Apa yang dimaksud ketekunan? Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah kesulitan. Untuk memiliki integritas dalam hidup sebagai orang percaya, sangat banyak godaan dan permasalahan. Tidak hanya dari lingkungan, keluarga, bahkan masalahnya pun terletak pada diri sendiri. Akan tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memiliki ketekunan dalam menggapai janji-janji Allah, maka kita akan mendapat banyak sekali hal-hal yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Aplikasinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, memiliki integritas dalam hidup itu sangat penting. Karena dalam kehidupan hari lepas hari, orang lain akan melihat gereja yang sesungguhnya. Akan melihat gereja yang sesungguhnya itu. Hidup kita ini adalah gereja yang hidup, yang memiliki pengaruh tinggi
untuk orang lain bisa mengenal dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.